Selamat datang di materi ke-7 mata kuliah ilmu usaha tani. Kali ini kita akan belajar bersama tentang farm planning and budgeting atau perencanaan dan penganggaran di dalam usaha tani. Nah, berbicara tentang perencanaan, sebetulnya perencanaan ini adalah segala sesuatunya akan berkaitan dengan yang namanya peramalan. Nah, kenapa disebut peramalan? Karena kita sedang melakukan suatu upaya untuk menyatakan secara logis hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Jadi perencanaan ini adalah sebagai suatu blueprint gitu ya, guidance untuk masa depan usaha tani yang kita kelola. Nah, kemudian para pelaku usaha tani gitu ya, para pelaku bisnis semua itu pasti akan merencanakan produksi ya dan juga operasi pemasaran ya dengan sadar gitu terkait dengan hal-hal apa saja. Yang pertama adalah jenisnya gitu ya, apa sih yang akan kita produksi. Misalnya kita punya suatu usaha tani, apa yang akan kita produksi, apakah kita mau produksi misalnya sayuran, tanaman pangan, atau apa. Kemudian berkaitan dengan seberapa banyak ya, seberapa besar skala bisnisnya, skala produksinya. Kemudian kapan dan di mana ketika kita ingin membeli saprodi misalnya, siapa suppliernya, kapan dan di mana kita membelinya, dan juga kapan dan di mana kita akan menjual hasil panen kita nanti. Nah, di sini juga disebutkan bahwa planning of operation ini ya, jadi suatu perencanaan dan juga bagaimana perencanaan itu dieksekusi, ini adalah suatu kunci sukses dari sebuah usaha gitu ya. Jadi kalau semakin baik perencanaan dan juga eksekusinya juga sesuai dengan apa yang direncanakan, maka disitulah akan diperoleh kesuksesan yang diharapkan. Sehingga termasuk di dalam berbagai kegiatan usaha tani di bidang pertanian, suatu perencanaan itu adalah keharusan ya untuk dibuat. Apa sih yang diartikan sebagai suatu perencanaan usaha tani atau farm planning gitu ya? Perencanaan pertanian atau perencanaan usaha tani ini adalah suatu proses untuk mengalokasikan sumber daya yang langka. Nah, teman-teman pasti sudah tahu bahwa usaha tani itu punya sumber-sumber yang langka gitu ya. Tanah itu semakin terbatas misalnya. Kemudian petani itu juga dibatasi oleh modal ya. Modal itu kan pasti ada batasnya bagi masing-masing pelaku usaha tani ini, karena jelas kita tidak bisa misalnya cetak uang sendiri gitu ya ekstrimnya. Jadi pasti ada kelangkaan. Nah, perencanaan usaha tani ini merupakan suatu proses untuk kita bisa mengalokasikan sumber daya yang langka itu tadi, sehingga kita bisa mengatur produksi pertanian kita sedemikian rupa agar nanti bisa usaha tani kita ini berjalan dengan lebih efisien. Penggunaan sumber dayanya itu bisa menjadi lebih efisien dan juga kita bisa merencanakan income ya atau penerimaan yang diharapkan. Kemudian perencanaan usaha tani ini juga merupakan suatu proses untuk memutuskan gitu ya, memutuskan saat ini apa sih yang harus dilakukan gitu. Sehingga ya nanti di masa yang akan datang itu bisa memperoleh hasil yang terbaik dari kombinasi yang saat ini kita pilih. Kombinasi dari apa? Kombinasi dari penggunaan berbagai sumber daya. Dan tentu saja harus rasional gitu ya penggunaannya. Kemudian perencanaan usaha tani ini juga terutama berkaitan dengan proses pengambilan keputusan gitu ya, atau memilih beberapa alternatif yang ada yang kompetitif. Biasanya berkaitan juga dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan oleh petani di berbagai organisasi yang diikuti, misalnya organisasi kelompok tani dan sebagainya. Kemudian bicara tentang tujuan, apa sih tujuan dari menyusun perencanaan dalam usaha tani gitu ya. Nah, tujuan yang secara langsung bisa ditetapkan ya tentu saja kita berharap adanya perencanaan usaha tani ini tujuannya adalah memaksimalkan pendapatan bersih tahunan yang ya semoga itu bisa bertahan lama gitu. Kemudian
Tujuan berikutnya adalah maksimalisasi pendapatan bersih melalui perencanaan penggunaan sumber daya yang lebih baik. Jadi bagaimana agar sumber daya itu bisa digunakan dengan lebih baik. Dan tujuan akhirnya apa sih dari itu semua tadi ya, kalau misalnya kalau misalnya pendapatan tahunannya sudah meningkat, kemudian penggunaan sumber daya ini juga bisa dilakukan lebih baik, ya tentu saja pada akhirnya kita berharap taraf hidup dari petani itu bisa meningkat. Kemudian apa pentingnya perencanaan usaha tani? Nah, ada istilah yang menyebutkan bahwa adanya kebutuhan itu yang menjadi sumber dari suatu penemuan. Ya, penemuan-penemuan yang kita jumpai saat ini itu sumbernya karena kebutuhan. Nah, sedangkan kalau kelangkaan dari sumber daya, inilah yang menjadi sumber kemudian dibuat suatu perencanaan gitu ya, yang menjadi dasar dari pembuatan perencanaan usaha tani itu karena adanya kelangkaan pada sumber-sumber daya yang digunakan di dalam usaha tani. Nah, fakta bahwa adanya kelangkaan dari sumber daya yang digunakan ini kemudian mengharuskan petani untuk memanfaatkan secara maksimal apa saja yang dimiliki, dan tentu saja pemanfaatannya itu harus secara efisien gitu ya, sehingga ya harapannya petani bisa memanfaatkan sumber daya produktif yang langka itu secara optimal. Kemudian adanya perencanaan usaha tani atau perencanaan pertanian ini juga memungkinkan petani itu untuk bisa mencapai tujuannya ya, dalam hubungannya dengan pertanian secara luas, juga hubungannya dengan keluarga atau rumah tangga tani dengan cara yang lebih terorganisir. Jadi karena dibuat perencanaan, si petani ini misalnya dia adalah kepala keluarga, bisa mengorganisir keluarganya gitu ya. Siapa yang bisa membantu melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya di dalam usaha tani gitu. Kemudian perencanaan pertanian ini juga memungkinkan kita bisa memeriksa, bisa mengecek gitu ya dengan cermat terhadap sumber daya yang ada dan bagaimana mengalokasikan dengan jalan atau cara yang terbaik gitu ya. Jadi kita bisa, adanya perencanaan ini akan membantu kita mengalokasikan dengan sangat baik gitu. Kemudian perencanaan pertanian ini juga akan membantu petani untuk mengambil keputusan ya, hubungannya dengan memilih tanaman, kemudian berapa hektar yang akan diusahakan, apakah dalam satu hamparan itu akan ditanami misalnya satu macam tanaman saja, atau misalnya 1 hektar ini terdiri dari beberapa macam gitu ya, dilakukan dengan tumpang sari misalnya. Kemudian juga membantu petani dalam memutuskan misalnya berapa jumlah ternak yang harus dipelihara atau yang harus budidayakan gitu ya. Nah, perencanaan usaha tani ini juga punya peran atau membantu petani dalam mengidentifikasi input-input apa saja yang dibutuhkan di dalam petani melakukan kegiatan usaha taninya, juga berkaitan dengan kebutuhan terhadap sumber modal. Ya, di sini disebutkan contohnya misalnya kredit. Jadi apabila petani ingin mendapatkan sumber modal atau dana dari eksternal, itu kan salah satunya bisa dengan kredit. Nah, dengan membuat perencanaan itu kita bisa melihat apakah modal yang dibutuhkan itu bisa dicukupi oleh modal sendiri atau harus ditambah dari modal eksternal. Nah, karena kita membuat perhitungan ini, maka hal ini akan cukup membantu dalam memperkirakan pengembalian di masa yang akan datang. Ya, karena memang cukup banyak juga yang terjadi petani itu sudah mengambil kredit, mengajukan kredit, tetapi tidak memperhitungkan kedepannya itu berapa tahun harus lunas, berapa cicilannya, dan sebagainya, sehingga banyak yang terjadi gagal bayar gitu ya, kreditnya macet. Nah, dengan membuat perencanaan hal-hal tersebut bisa diantisipasi.
Berikutnya adalah bagaimana sih karakteristik dari perencanaan pertanian atau perencanaan usaha tani yang baik gitu, harus seperti apa. Nah, perencanaan pertanian atau perencanaan usaha tani yang baik itu yang pertama tentu saja harus ditulis gitu ya, agar jelas, agar lebih mudah dipahami ya harus ditulis informasinya apa saja, sehingga bukan hanya dipikirkan di dalam angan-angan si petani saja, tapi harus dituliskan, bisa dibaca lagi, kalau belum paham bisa diulangi gitu. Kemudian harus fleksibel, karena apa ya, bagaimanapun juga di pasar gitu ya, itu kan harga fluktuatif, entah itu harga input maupun output, sehingga ya kalau kita misalnya sudah buat perencanaan harga pupuk pada saat mau musim tanam itu sekian rupiah, tapi ketika mendekati itu misalnya harganya naik, ya kita fleksibel dengan rencana yang sudah kita buat, harus ada penyesuaian ke sana. Kemudian rencana usaha tani yang baik itu juga harus menyediakan bagaimana penggunaan sumber daya yang efisien, ya harus ada informasi tersebut. Kemudian perencanaan usaha tani ini juga harus menampilkan kombinasi yang seimbang gitu ya. Nah, kombinasi apa? Misalnya kita bisa mengkombinasikan produksi tanaman pangan dengan ketersediaan uang tunai dan pakan ternak gitu ya. Itu misalnya usahanya nggak cuma satu, jadi kita ada suatu usaha tani yang terintegrasi gitu ya. Kita punya produksi tanaman pangan, misalnya kita produksi jagung, di sisi lain di lahan tersebut kita juga misalnya punya ternak. Nah, kita perhitungkan bagaimana agar dua usaha tersebut bisa berjalan, tapi kita juga cash flow-nya tidak tersendat. Kemudian bagaimana juga kita, meskipun kita melakukan dalam tanda kutip eksploitasi gitu ya terhadap tanah yang ada di lahan kita, tapi kita tentu saja harus tetap menjaga kesuburan tanah itu gitu ya, bagaimana kita menambahkan bahan-bahan organik ke dalam tanah. Kemudian juga harus menampilkan yang jelas ada peningkatan pendapatannya, karena tadi ingat tujuan dari farm planning itu pada akhirnya adalah meningkatkan taraf hidup petani gitu ya, yang dimulai dari meningkatkan pendapatan tahunannya. Kemudian juga bagaimana memperbaiki distribusi ya, kemudian penggunaan tenaga kerja dan juga kebutuhan air ya sepanjang tahun. Jadi 1 tahun itu kan kalau di Indonesia ada musim hujan, ada musim kemarau. Nah, kalau musim hujan sudah jelas ketersediaan air pasti banyak. Tapi bagaimana pada saat di musim kemarau? Apakah misalnya butuh pompa air gitu ya untuk menyedot air dari suatu sumber atau mata air ke dalam dibawa ke lahan usaha tani kita misalnya. Nah, itu kan ada biaya untuk solar misalnya ya, untuk menggerakkan pompanya itu atau pakai listrik dan sebagainya. Nah, itu harus juga masuk di dalam rencana usaha tani. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa menghindari gitu ya resiko yang berlebih gitu. Setiap usaha tani itu kan pasti ada resikonya, apalagi dalam pertanian itu banyak atau hampir seluruhnya itu juga tergantung pada kondisi alam, kondisi iklim gitu ya, sehingga memang pasti akan ada resiko. Nah, membuat perencanaan yang baik itu bisa menghindarkan dari adanya kemungkinan terjadinya atau suatu resiko yang berlebihan atau berlebih. Kemudian dengan membuat rencana usaha tani itu kita juga bisa kemudian memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman petani ya. Kita ini memang kuliah di bidang pertanian, tapi kalau misalnya terjun ke lapangan itu pengalaman kita jauh sekali gitu ya dari para petani yang sudah puluhan tahun menggeluti usahanya gitu ya, yang sudah banyak sekali pengalamannya gitu, mengamati secara otodidak gitu.
Nah, dengan membuat perencanaan ini kita bisa lebih menginventarisir apa yang menjadi pengalaman kita gitu. Jadi tidak hanya di dalam pikiran saja, di angan-angan, tapi kita bisa tuliskan itu gitu sehingga bisa lebih termanfaatkan. Kemudian kita juga bisa menyediakan gitu ya bagaimana strategi pemasaran yang lebih efisien. Ya. Adanya perencanaan usaha tani ini kita juga bisa menyisihkan gitu ya, menyisihkan pendapatan gitu berkaitan dengan simpan pinjam ya, atau misalnya kita punya kredit. Jadi karena jelas gitu bisa kita tuliskan, kita bisa estimasi berapa pendapatan yang akan diterima gitu ya, sehingga kita bisa memasukkan rencana terkait misalnya tadi kita dapat kredit gitu ya, atau sumber dana eksternal itu berapa yang harus dicicil. Kemudian karena kita membuat rencana, kita juga bisa mencari informasi terkait dengan penggunaan teknologi yang terbaru. Nah, berikutnya adalah tentang farm budgeting, tapi sebelumnya ada informasi yang ingin saya tambahkan yang di sini belum saya munculkan, itu bentuk-bentuk dari perencanaan usaha tani itu sebetulnya seperti apa gitu ya. Nah, misalnya gini, kita bisa membuat perencanaan tenaga kerja ya, itu biasanya berkaitan dengan jadwal gitu ya. Jadi misalnya usaha tani padi itu pada awalnya kan kita membutuhkan tenaga kerja untuk mengoperasikan traktor untuk mengolah lahan gitu ya. Nah, itu kan tidak banyak ya operatornya, paling per berapa ribu meter gitu ya, mungkin 2000-3000 meter cukup satu orang saja. Nah, berapa hari kemudian gitu ya, ketika tanah itu sudah siap untuk ditanami, kita butuh banyak orang untuk melakukan kegiatan tanam ya, seandainya kita tuh belum punya atau belum bisa mengoperasikan atau menyewa transplanter. Kita kan butuh tuh rombongan ibu-ibu misalnya untuk tandur. Nah, dengan begitu ya kita membuat rencana sehingga akan terlihat kebutuhan tenaga kerjanya itu berapa, dilihat dari jadwal ya, kita bisa jadwalkan tanggal sekian itu butuh berapa orang, tanggal sekian berapa orang, sehingga ya nanti kita bisa cek juga ketersediaannya gitu, ketersediaannya di daerah kita. Karena apa? Ya sekarang jumlah tenaga kerja di bidang pertanian sudah semakin turun. Nah, kalau misalnya tadi kita membuat perencanaan tenaga kerja, itu kita bisa cek ketersediaannya. Oh, kalau memang di kampung ini nggak cukup, kita bisa cari di tempat lain misalnya gitu. Kemudian perencanaan itu juga bisa dilakukan, misalnya perencanaan tata guna lahan ya, lahan kita ini mau kita pakai untuk apa saja gitu. Kemudian ada perencanaan program atau kegiatan peternakan gitu ya, misalnya yang sering dijumpai itu pada bentuk-bentuk usaha tani yang terintegrasi atau integrated farming gitu. Jadi misalnya mina padi gitu ya, itu kan nanti umur berapa, padi umur berapa gitu, dilepas bibit ikannya, nanti ikannya bisa dipanen, padinya bisa dipupuk dan sebagainya. Nah, itu kan bisa kita buat rencana gitu sehingga nanti tidak ada kesalahan gitu ya. Karena apa? Misalnya ikannya baru aja dilepas di sawah, tiba-tiba misalnya melakukan penyemprotan dengan obat tertentu atau pupuk kimia yang itu bisa mengganggu pertumbuhan si ikan misalnya gitu. Kemudian perencanaan itu juga bisa dibuat terhadap pemasaran hasil atau produksi pertanian. Ya. Isinya apa? Kalau perencanaan pertanian ya nanti bicara tentang kondisi pasar, harga, kemudian kapan kita akan melakukan penjualan dan berapa sih harga yang kita harapkan bisa terjadi gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang farm budgeting. Nah, apa sih yang disebut dengan farm budgeting? Bicara tentang penganggaran, ya, penganggaran ini adalah suatu metode untuk menganalisis rencana penggunaan sumber daya pertanian gitu ya, agar apa nanti bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, farm plan ini adalah
suatu program dari total aktivitas pertanian seorang petani yang sudah disusun sebelumnya. Rencana pertanian ya atau rencana usaha tani itu fungsinya adalah sebagai dasar dari farm budgeting ya atau dari penganggaran. Jadi perencanaan usaha tani itu bisa dibuat tanpa anggaran. Ya, jadi misalnya kita cuma mau rencanakan item-item yang akan kita produksi, kapan akan diproduksi, berapa kebutuhan tenaga kerjanya, itu bisa tanpa anggaran. Tetapi sebaliknya ya, kalau penganggaran itu tidak bisa atau tidak mungkin dibuat tanpa adanya rencana pertanian. Jadi, ketika di dalam perencanaan usaha tani itu kan ada aspek-aspek fisik. Nah, aspek fisik yang diekspresikan ke dalam bentuk moneter gitu ya, yang ada nilai-nilai uangnya, itulah yang kita sebut sebagai penganggaran gitu. Nah, ekspresi dari rencana usaha tani dalam istilah moneter ini gitu ya, biasanya yang diestimasikan nanti ada penerimaan, kemudian pengeluaran, pendapatan bersih ya, itu yang disusun di dalam penganggaran. Sehingga penganggaran pertanian ini adalah suatu proses untuk memperkirakan biaya, kemudian pengembalian dan laba bersih dari suatu usaha peternakan atau pertanian gitu ya. Dan anggaran ini adalah pernyataan perkiraan dari pendapatan dan juga pengeluaran. Apa sih sebetulnya keuntungan dari kita menyusun farm budgeting atau penganggaran usaha tani? Nah, dalam keuntungannya ya ketika kita menerapkan atau menyusun penganggaran usaha tani, tentu saja kita bisa mengevaluasi rencana lama dan juga hal ini akan memandu petani untuk bisa mengadopsi rencana pertanian atau rencana usaha tani yang baru, dan tentu saja kita bisa memilih hal-hal apa saja yang akan memberikan keuntungan. Kemudian dengan adanya farm budgeting ini akan membuat petani menyadari gitu ya adanya potensi-potensi atau timbulnya suatu pemborosan ya di dalam usaha tani yang dikelola. Berikutnya, farm budgeting itu akan memberikan perbandingan gitu ya. Kita di sini bisa membandingkan mulai dari penerimaan, kemudian pengeluaran dan juga pendapatan bersih di berbagai usaha tani yang berbeda, kemudian misalnya lokasinya sama ataupun lokasi yang berbeda. Kemudian yang pasti di dalam farm budgeting ini juga akan menjadi dasar gitu ya dalam bagaimana kita melakukan perbaikan dalam praktik manajemen pertanian atau usaha tani, karena kita jadi punya guidance gitu ya atau panduan bagaimana menggunakan sumber daya dengan cara yang paling efisien dan efektif. Kalau dilihat dari tipenya, farm budgeting ini ada dua, yaitu ada partial budgeting dan juga complete budgeting. Nah, di dalam partial budgeting ini yang kita estimasi itu adalah biaya dan penerimaan gitu ya dari satu jenis atau satu usaha tani yang spesifik. Jadi hanya berupa bagian saja gitu ya, namanya parsial, hanya satu bagian saja dari suatu usaha tani yang besar gitu ya. Sedangkan komplit ya, namanya komplit ya tentu saja di sini lebih lengkap ya, ini adalah budgeting total di dalam usaha tani gitu. Sebagai suatu usaha tani itu sebagai suatu keseluruhan gitu ya usaha taninya. Berikutnya adalah pengertian apa itu partial budgeting dan misalnya apa contohnya gitu ya. Nah, penganggaran parsial ini adalah mengacu pada perkiraan biaya dan pengembalian gitu ya atau pendapatan bersih dari suatu usaha tertentu ya. Jadi mengacunya pada estimasi keuntungan untuk bagian dari suatu bisnis saja atau beberapa kegiatan saja. Jadi misalnya kita punya lahan gitu ya, satu hamparan itu, kemudian kita mau memperhitungkan misalnya nih biasanya kita menanam varietas
A gitu ya, kemudian kita mau ganti dengan varietas yang lain gitu ya. Nah, bagaimana gitu kira-kira nanti anggarannya kalau mau ganti varietas ini seperti apa? Kemudian misalnya kita mau ganti pupuknya saja misalnya. Nah, jadi untuk yang parsial itu hanya melihat pada aspek-aspek tertentu saja. Nah, sebaliknya untuk penganggaran yang lengkap atau complete budgeting ini juga disebut sebagai penganggaran total gitu ya, atau whole farm. Ini mengacu pada menyiapkan anggaran untuk pertanian secara keseluruhan. Nah, penganggaran lengkap ini atau complete budgeting itu mempertimbangkan semua tanaman yang ada. Jadi kalau tadi misalnya kita punya lahan 1 hektar yang ada jagungnya, tapi di pinggir-pinggirnya itu misalnya ada komoditas yang lain, pada partial budgeting itu yang dipertimbangkan hanya jagungnya saja. Tapi pada complete atau whole farm ini ya semuanya. Kalau misalnya dalam 1 hektar lahan itu juga ada ternaknya gitu ya, itu juga ikut kita hitung gitu. Jadi mempertimbangkan semua tanaman, semua ternak, semua berbagai metode produksi sampai pada aspek pemasaran gitu ya. Nah, itu digabungkan, kita perkirakan berapa semua biayanya gitu ya, dan berapa kita akan dapat penerimaan gitu secara keseluruhan dari semua aspek yang ada. Nah, sehingga penganggaran lengkap atau complete budgeting ini secara spesifik bisa kita definisikan sebagai suatu estimasi atau perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang mungkin dibuat untuk suatu usaha tani gitu ya. Dan anggaran lengkap ini diperlukan ketika rencana pertanian disiapkan, baik itu misalnya mau buka usaha tani yang baru atau ketika ada perubahan yang cukup drastis gitu ya, misalnya pada perkebunan yang tanamannya mau di replanting, nah itu kan dibabat habis semua, diganti dengan tanaman yang baru gitu ya. Nah, penganggaran yang lengkap ini bisa disiapkan untuk jangka pendek atau anggaran tahunan, bisa juga untuk jangka panjang misalnya 5-10 tahun. Nah, ini contohnya ya untuk whole farm atau yang komplit total gitu ya. Jadi dijumlahkan gitu ya dari beberapa jenis tanaman yang ada di situ gitu. Jadi misalnya seorang petani gitu ya, suatu usaha tani menjalankan usaha taninya itu tidak hanya satu komoditas, tapi misalnya di sini ada 3 gitu, ada jahe, ada kapas, dan soybeans atau kedelai. Kalau partial budgeting ya kita bisa lihat hanya pada salah satu komoditas saja atau pada salah satu aspek, misalnya penggunaan pupuknya saja dan sebagainya. Kalau whole farm itu kita lihat semua gitu ya, mulai dari biaya sampai income-nya pada semua komoditas yang ada. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini perbedaan antara penganggaran komplit dengan parsial gitu ya. Pada complete budgeting itu seluruh aspek yang ada, whole farm-nya itu dianggap sebagai satu unit gitu. Sedangkan pada partial budgeting ini berbeda gitu ya. Jadi yang dianggap sebagai suatu unit itu hanya aspek kecil, aspek tertentu di dalam suatu yang merupakan bagian dari suatu organisasi usaha tani itu. Kemudian pada complete budgeting semua aspek itu diperhitungkan, baik itu mulai dari semua jenis tanamannya, semua jenis ternak, mesin, dan aset yang lain itu diperhitungkan. Sedangkan pada parsial yaitu hanya pada sumber daya yang existing saja yang mau digunakan. Kemudian pada complete budgeting baik itu biaya tetap maupun biaya variabel itu juga diperhitungkan. Sedangkan pada partial budgeting itu hanya biaya variabelnya saja. Berikutnya, pendapatan bersih untuk complete budgeting itu tentu saja diperoleh setelah kita hilangkan atau kita kurangkan gitu ya dengan biaya tetap dan biaya variabel. Karena kalau dalam complete budgeting itu kan semua aspek dipertimbangkan termasuk biaya tetap, sedangkan pada parsial itu diestimasi hanya dengan memperhitungkan biaya variabelnya saja. Nah, dari sisi penyusunannya tentu saja untuk complete budgeting itu membutuhkan lebih banyak effort ya dan waktu untuk menyusun gitu. Sedangkan
partial budgeting karena aspek yang dipertimbangkan pasti lebih sedikit, akan membutuhkan waktu dan juga tenaga yang lebih kecil dibandingkan dengan complete budgeting. Nah, sekian materi tentang fund planning dan budgeting. Untuk pertanyaan dan juga contoh kasus atau bagaimana cara menghitungnya atau menyusunnya bisa didiskusikan di dalam kelas dan juga di dalam praktikum. Terima kasih.